Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel SMA Al-Hikmah Surabaya, channel yang penuh dengan inspirasi dan makna. Pemuda hebat sejatinya adalah mereka yang siap menebar manfaat. Pada kali ini kami akan menyajikan bagaimana peran para pemuda kami SMA Al-Hikmah Surabaya yang menebar manfaat di masyarakat sekitarnya, yaitu sebagai khotib Jumat dan sebagai imam salat Jumat di masjid-masjid sekitar sekolah. Luar biasa peran mereka di usia yang masih belia. Mereka sudah menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat di masyarakatnya. Bagaimana aksi mereka? Yuk kita simak bersama hanya di channel SMA Al-Hikmah Surabaya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas nikmat dan karunia Allah pada siang hari ini, kita masih dapat berjumpa untuk bersama-sama mengerjakan ibadah sholat Jumat di hari yang sangat mulia ini dibandingkan hari-hari biasa lainnya, yaitu Yaumil Jumat. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, khatib akan membawakan suatu kisah yang dialami oleh Khalifah Turki Utsmani, Sultan Murad IV. Al-Musnid Syekh Hamid Akram Al-Bukhari dari Mudzakirat Sultan Murad IV menceritakan kembali kisah yang sangat menyentuh hati ini. Diceritakan suatu malam, sang sultan merasakan kegelisahan dan kemudian mengajak pengawalnya keluar untuk ronda di jalanan. Di antara kebiasaan sang sultan adalah melakukan belusukan di malam hari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Sultan pun pergi bersama pengawalnya hingga mereka tiba di sebuah lorong yang sempit. Tiba-tiba mereka menemukan seorang laki-laki tergeletak di atas tanah. Sang sultan menggerak-gerakkan tubuh laki-laki tersebut. Ternyata laki-laki tersebut telah meninggal dunia. Anehnya, orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya tak sedikit pun memperdulikan jenazah laki-laki itu. Sultan memanggil mereka dan tak menyadari kalau beliau adalah seorang sultan. "Apa yang kau inginkan?" tanya orang-orang tersebut. Lalu sultan menjawab, "Mengapa orang ini meninggal? Tidak ada satupun di antara kalian yang mau mengangkat jenazahnya, yang mau mensolatinya, yang mau menguburkannya, dan menunaikan haknya sebagai seorang mayit. Siapa dia? Di mana keluarganya?" Mereka berkata, "Orang ini zindik. Ia suka minum minuman keras dan ia gemar berzina." Lalu sultan menimpali,
Tapi bukankah ia termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo angkat jenazahnya. Ayo kita solati dia. Ayo kita bawa ke rumahnya. Kata sultan yang menyamar menjadi rakyat biasa. Mereka pun akhirnya membawa jenazah laki-laki itu ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, sang istri dan keluarga daripada laki-laki itu pun menangis. Orang-orang yang membawa jenazahnya pun langsung pergi dan sama sekali tidak memperdulikannya. Tinggallah sultan dan pengawalnya di rumah itu. Dalam tangisnya, sang istri berucap pada jenazah suaminya, "Semoga Allah merahmatimu, wahai waliullah. Aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang yang soleh." Mendengar ucapan itu, Sultan Murad IV pun terkejut. Bagaimana mungkin dia termasuk wali Allah? Sementara orang-orang membicarakannya, ia adalah orang yang gemar berminum minuman keras, orang yang bergemar berzina. Hingga tidak ada yang mempedulikan kematian dari laki-laki ini. Sang istri pun menjawab, Sudah kuduga Tuan, pasti akan begini. Setiap malam suamiku memang keluar pergi ke toko-toko minuman keras. Dia membeli minuman keras dari para penjual sejauh yang ia mampu. Kemudian minuman-minuman itu dibawanya ke rumah. Dia tidak meminumnya, dia tidak menyimpannya, tetapi ia menumpahkannya ke dalam toilet sambil berkata, "Aku telah meringankan dosa kaum muslimin." Dia juga selalu pergi menemui para pelacur, memberi mereka uang dan berkata, "Malam ini kalian sudah dalam bayaranku, jadi tutup pintu rumahmu sampai pagi." Kemudian ia pulang ke rumah dan berkata kepadaku, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam ini aku telah meringankan dosa para pelacur dan pemuda-pemuda Islam yang hendak berzina." Orang-orang pun hanya menyaksikan bahwa ia selalu memberi homer dan menemui para pelacur. Lalu mereka menuduhnya dengan berbagai tuduhan dan menjadikannya itu buah bibir. Suatu kali aku pernah berkata kepada suamiku, "Wahai suamiku, kalau kamu mati nanti, tidak akan ada kaum muslimin yang mau memandikan jenazahmu, yang mau mensolatimu, bahkan yang mau menguburkanmu." Ia hanya tertawa dan berkata, "Jangan takut. Bila aku mati, aku akan disolati oleh sultannya kaum muslimin, para ulama, dan para wali." Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mendengar cerita itu, Sultan Murad IV menangis dan berkata, "Benar, demi Allah akulah Sultan Murad. Besok pagi kita akan memandikan dan mensolatkannya dengan seluruh ulama dan wali yang ada di Turki." Akhirnya prosesi penyelenggaraan jasad laki-laki yang mulia itu dihadiri oleh sultan, para ulama, dan para wali Allah dan seluruh masyarakat Turki Utsmani. Jamaah sekalian yang kami muliakan, kisah ini mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat baik, walau kebaikan tersebut kecil dan tak terlihat oleh mata makhluk, akan tetapi disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengabaikan orang-orang yang berbuat baik dan berjihad dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Fa idza jaa'a wa'dal akhirati liyasa'u wujuhakum wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wal yutabbiru ma 'alau tadbira. Yang artinya,
jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut telah dijelaskan sesungguhnya perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain akan kembali kepada diri kita sendiri dalam bentuk kebaikan yang lain. Kebaikan tersebut tidak dihitung seberapa besar dampaknya atau bentuknya. Semua kebaikan akan mendapatkan balasan kebaikan. Kebaikan tersebut dapat kita lakukan di mana saja dan kapan saja dan kepada siapa saja. Seperti contoh tersenyum kepada orang lain, membukakan orang lain pintu, membuang sampah yang tergeletak di jalanan, dan masih banyak kebaikan-kebaikan kecil yang bisa kita lakukan setiap harinya. Kebaikan yang kita lakukan juga tidak harus diketahui oleh orang lain, walaupun kebaikan tersebut dianggap buruk atau aneh oleh orang lain, seperti kisah waliullah yang sudah khatib ceritakan tadi. Tetapi jika kita memiliki niat yang baik dalam menjalankan kebaikan, maka kita akan mendapatkan balasan kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jemaah sekalian bisa berbuat baik sampai akhir hayat, yang semoga itu semua menjadi tabungan kita di akhirat sana hingga ke surganya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian tadi kisah seorang waliullah pada zaman Sultan Murad IV, dan hikmah yang dapat diambil daripada kisah itu, yaitu hendaklah kita sebagai seorang muslim berbuat baik walau kebaikan itu dihitung kecil oleh mata makhluk, tapi dihitung besar oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Semoga kisah yang khatib sampaikan tadi bermanfaat. Bila ada kebenaran dalam khutbah ini, maka itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada kesalahan dan penyimpangan, maka itu dari kami hambanya yang lemah dan dari setan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala kesalahan kami dan segala kesalahan kaum muslimin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutup khutbah ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad,
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.